Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan coba dibahas mengenai analisis komponen utama. Apa sih analisis komponen utama di sini? Analisis komponen utama di sini yaitu suatu metode yang sering digunakan untuk mereduksi sejumlah variabel yang saling berkorelasi menjadi suatu dimensi yang lebih kecil. Maksudnya di sini agar suatu variabel itu yang sebelumnya itu saling berkorelasi menjadi tidak saling berkorelasi, kayak gitu. Intinya cuma biar sebelumnya variabel dependen atau variabel dependennya kalau yang dia saling berkorelasi, gimana caranya biar nggak saling berkorelasi, kayak gitu gambarannya. Nah, untuk menjelasnya model analisis komponen utama di sini teknik untuk menyederhanakan suatu dataset dengan mereduksi dimensi dataset menjadi dimensi lebih kecil untuk analisis dengan tetap mempertahankan sebanyak mungkin tampilan variasi dalam dataset asalnya. Jadi cuman itu intinya, cuman gimana caranya kita nggak sampai keluarin variabelnya tapi tetap pakai semua variabel namun berkorelasi, tapi korelasinya itu kecil, tidak ada atau istilahnya korelasinya itu lemah, kayak gitu, biar yang sebelumnya korelasinya kuat menjadi korelasi lemah. Nah, untuk persamaannya di sini kan modelnya di sini persamakan ada p variabel kan, p variabel acak. Nah, x-nya di sini dengan itu ada x variabel pertama, x satu ini variabel pertama, ke variabel kedua dan variabel ke p ya. Untuk modelnya sendiri, kombinasi linear dari p variabel acak tersebut tuh rumusnya seperti ini. Dari teori juga sudah udah dijelaskan kan, kayak gini. Nah, yang cara untuk menentukan berapa banyak komponen utama di sini yaitu yang pertama bisa menggunakan script plot, kan. Ini script plot di sini nantinya dilihat ada berapa titik yang dia terjunnya atau menurun secara drastis atau berbeda secara drastis, kayak gitu. Dan yang diambil yang itu, dan kemudian ketika titiknya udah mulai stabil, kan, grafiknya udah mulai stabil, nggak naik turun, nah itu yang nggak diambil, tapi yang diambil yang penurunan secara drastis, kayak gitu. Yang kedua menggunakan proporsi kumulatif variansi terhadap total variansi. Nanti akan dilihat ke selanjutnya, gitu. Untuk formulanya seperti ini, ada PRCOM, ya kan, PRCOM dengan formula kayak gini. Nanti mendingan langsung ke programnya. Nah, untuk datanya itu pakai MTCharts. Yang pertama yang kita lakukan yaitu langkah pertama ketika udah ada itu kita install package-nya yang terlebih dahulu. Nah, package yang pertama yaitu ada Facto Extra. Nah, Facto Extra di sini itu salah satu package yang digunakan untuk analisis komponen utama. Ketika kalian udah install package-nya nih, karena aku udah install package-nya, jadi langsung di library aja, kan, library Facto Extra-nya. Ketika udah di library, kan, baru kita masuk bikin datanya. Nah, datanya pertama itu di MTCharts, kan. Nah, dari MTCharts di situ cuma diambil di kolom pertama sampai 7, kemudian 10 dan kolom yang sebelahnya. Nah, datanya tuh bukan seperti ini. Kalau pengen lihat gampang pakai tabel itu bisa view, ya kan, view mobil. Nah, nih sini. Nah, biar gampang lihatnya, kan. Nah, nih kayak gini kan gampang dilihat, enak dilihat, kan. Nah, ini data yang diambil secara keseluruhan dari beberapa data secara keseluruhan, ya. Ada 14, kan, ya. Makanya coba diambil 9 dari 14 variabel, kayak gitu. Nah, ketika udah dipanggil, kemudian kita hitung korelasinya. Lihat korelasinya. Nah, ketika dilihat korelasi, kan tadi kita bilang kan yang pertama dia saling berkorelasi. Apakah benar kan antar variabelnya itu saling berkorelasi?
kita dilihat benar kan, ada korelasi semua kan, ini ada lumayan gede, ada 0,9 yang paling besar ini 0,9 kan, 0,78 68 itu lumayan besar, korelasinya besar-besar semua. Makanya gimana caranya biar nggak saling berkorelasi dengan memanfaatkan analisis komponen utama ini. Nah, untuk modelnya di sini kita pakai ini PRCOM. Nah kan, PRCOM datanya itu data mobil yang tadi. Nah, kita bikin model nanti berapa banyak model sih atau berapa banyak persamaan sih yang dapat digunakan sehingga dapat menjelaskan secara keseluruhan variabel tersebut. Kayak gini. Nah, kalau dari sininya sendiri dapat dijelaskan untuk pertama yaitu di standar deviasinya. Standar deviasinya di sini model pertama itu 2,3782, model kedua 1,4429 sampai model ke yang terakhir yaitu model ke-9 itu 0,149 kayak gitu. Terus yang kedua untuk proporsi variansinya. Nah, proporsi variansinya itu yang pertama, model pertama itu 0,6284 atau 62,84% atau dapat menjelaskan di sini untuk variansinya sebesar segitu menjelaskannya. Yang kedua ada model keduanya 23,13% dapat dijelaskan. Strukturnya semakin kecil di sini kan, semakin mengecil. Nah, terus yang selanjutnya dia ada kumulatif populasi. Nah, kumulatif populasinya di sini selalu banyak sih model ini menjelaskan secara keseluruhan. Ketika yang pertama di sini model pertama cuma menjelaskan sebesar 62,84% secara keseluruhan. Yang kedua di sini sebesar 85,98%. Model keduanya bisa menjelaskan secara model secara keseluruhan. Yang ketiga di sini ada 91,581, kemudian ada 94,524. Sepertinya nggak beda jauh kan di sini kan. Itu yang beda jauh kan ada 62% sama 85%, kemudian di sini mulai stabil kan 90 ke atas semua. Tapi kalau di sini dia beda. Nah, makanya nanti prediksinya yaitu ada 2 persamaan model yang digunakan. Nah, untuk memastikan kita bisa menggunakan plotnya begini. Nah, dari plotnya sendiri, dari kan variansi. Nah, kalau dari plotnya sendiri kan dilihatnya dari sendiri kan. Nah, cuman di persamaan pertama model pertama sama model kedua yang beda kan variasinya. Beda jauh, yang lainnya 0, semua 0, 0, 0, kan nggak beda jauh kan. Yang ketiga aja 0,05, 0,02, terus ini 0,02, 0,02 dan seterusnya. Nah, karena yang ketiga sampai yang ke-9 itu hampir mendekati, nggak beda jauh variansinya. Makanya kita gunakan cuman yang model pertama dan persamaan model pertama dan keduanya. Kalau soalnya variansinya itu beda banget. Kemudian secara menjelaskan secara keseluruhan tuh 85,98% sudah dapat dijelaskan oleh kedua model ini. Jadi nggak perlu yang sisanya berarti 14,02% itu dijelaskan oleh pada model yang lainnya. Tapi yang sudah 85,98% sudah dapat dijelaskan secara keseluruhan. Jadinya model 1 dan 2 itu sudah menjelaskan atau mewakili secara variabel secara keseluruhannya kayak gitu. Nah, untuk melihat apa persamaannya itu hasil modelnya tadi, model persamaan analisis komponen utamanya tuh seperti ini. Ini untuk model pertamanya, ini untuk model keduanya. Nanti untuk menyusunnya juga sama dia. Misalnya kayak gini. Nah, ini disusunnya dengan komponen utama dan komponen kedua. Cuma yang dipakai yang pertama PC1 sama PC2 kan. Jadi model pertama sama model keduanya doang kan. Makanya untuk 3 dan seterusnya enggak perlu dipakai karena di sini ada udah mewakili secara keseluruhan ini ya. Komponen pertama itu kayak gini 0,393 mpg tambah 0, plus tadi ditambah 0,403 CIL dan seterusnya sampai tambah 0,245 CRP. Dan model yang keduanya, persamaan kedua itu 0,028 mpg ditambah 0,116 CIL dan seterusnya ke sini. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa terbesar dari mana? Yang pertama
di model komponen utama pertama itu terbesar kan ada yang di CYL, MBG dan display. Yang paling besar semuanya kan. Ya, 3 terbesar di sini. Terus yang kedua ada 3 terbesar itu model komponen utama yang kedua yang terbesar itu ada di headset, ada gear, ada dan karburatornya kayak gitu gambarannya. Nah yang ini nanti yang ini kan tak bilang tadi dapat menjelaskan sebanyak 85,98% dari dan 14 yang lainnya itu model yang lainnya tadi yang tak bilang tadi. Jadi ini udah mewakili secara keseluruhan. Nah untuk melihat gimana sih pembagiannya itu atau gimana sih yang dimunculin ini tadi kan nih untuk melihatnya. Nah ini nah ini cetak. Nah ya ini sumbu X nya yang ini sumbu Y nya yang atas, yang ke atas kalau yang di sini sama ini Y, ini X nya. Nah di sini tuh nggak beda memperlihatkan bahwa plot variabel tersebut di mana X nya yang ini kan dengan X nya, ini Y nya ya kan. Di sini menunjukkan arah variabelnya kemana di sini. Nah di sini kan di antara X dan Y kan di sini X ini Y, nanti dia berapa poinnya, X nya sekian, Y nya sekian kayak gitu kan. Nah kelebihan dari analisis komponen utama di sini dia membuat suatu membuat suatu variabel baru yang tidak saling berkorelasi kayak gitu. Nah tujuan dari komponen utama di sini yaitu untuk mengatasi masalah kolinearitas pada analisis regresi. Nah, ketika variabel antar variabel dependen itu saling berkorelasi, maka akan dibuat tidak saling berkorelasi dengan caranya dengan menggunakan analisis komponen utama ini. Nah, maka dari itu manfaat dari analisis komponen utama ini itu agar ketika model regresinya digunakan dengan model regresi kita ada analisis data dengan model regresi kemudian kok variabel antar variabel dependennya kok berkorelasi itu harus diasumsi dulu. Selanjutnya bisa ini untuk mengatasi kolinearitas ini asumsinya bisa memakai ini ntar biar nggak saling berkorelasi antar variabel dependennya. Nah untuk nilai z-score-nya z-score-nya ini z-score di sini nilai z-score-nya. Nah, z-score di sini itu ya ketika buat melihatnya untuk yang diprogram aja ya jadinya. Ya itu untuk nilainya aja berapa tuh nilai model pertamanya di sini ya di sini. Kemudian ada model keduanya. Sebenarnya ini bisa di secara keseluruhan tuh bisa model pertama, kedua sampai 9 kan bisa kalau mau. Nah, tinggal cari aja ini. Nah, sampai model 9 ya udah secara keseluruhan nanti semuanya gitu kan ya. Seperti semuanya kan. Nah, ini secara keseluruhannya nih. Jadi model pertama, kedua dan model sampai model ke-9. Nah, tapi yang dipakai cuma sampai model kedua kan tadi. Nah, jadinya nggak perlu digunakan yang model 3 sampai yang ke-9. Jadi seperti ini z-score-nya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.